wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Islinda Maulin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Bodi Marcelo. Nama saya Fitria Widiarti. Saya Robi Fahardiansyah. Kami akan mempresentasikan Tentang konflik politik luar negeri. Yang berjudul Sudah efektifkah peran Indonesia dalam konflik Palestina dan Israel? Mari kita sama bersama. Konflik yang berkepanjangan antara Palestina dengan Israel telah menjadi salah satu isu geopolitik paling kompleks dan terus berkelanjutan dalam sejarah modern. Di tengah ketegangan dan ketidakpastian ini, Indonesia dengan negara populasi muslim terbesar di dunia dan sejarah kemerdekaan yang kuat telah memainkan peran penting dalam mendukung Palestina dan mencari perdamaian di Timur Tengah. Meski vokal Palestina di berbagai forum internasional, Indonesia sangat sulit mengambil peran diplomatik untuk pragmatis untuk membantu mengatasi situasi di Gaza. Kata pengamat hubungan internasional Universitas Indonesia, Broto Wardoyo. Salah satu alasannya yaitu Indonesia tidak memiliki peran apapun dalam Israel sehingga sangat sulit menjabatani dengan pihak-pihak yang bertikai. dasar hukum yang mendasari dukungan Indonesia terhadap Palestina dapat ditemukan dalam pembukaan UUD 1945 bertema yang berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Pada UU nomor 37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri pasal 3, Indonesia menjalankan politik luar negerinya dengan prinsip bebas aktif, yang mana bebas memiliki arti bahwa dalam pelaksanaan politik luar negerinya, Indonesia memiliki kebebasan untuk menjalani kerjasama dengan negara atau ikatan internasional tertentu tanpa keterikatan dalam soal permasalahan atau fenomena internasional. Indonesia juga bebas untuk menentukan sikap dan kebijakan tanpa pengaruh kekuatan manapun, sementara aktif merujuk pada sikap Indonesia untuk terlibat aktif dalam segala permasalahan maupun kerjasama internasional. Selanjutnya, resolusi PBB. Resolusi nomor 242 tahun 1967 menuntut penarikan pasukan Israel dari wilayah diduduki selama perang 6 hari sebagai langkah awal untuk menciptakan stabilitas di kawasan selanjutnya. Resolusi 338 tahun 1973 mendesak secara dilakukan gencatan senjata dan negosiasi damai antara Israel dan Palestina. Kedua resolusi ini menjadi dasar penting dalam upaya internasional untuk mengakhiri konflik, keperpanjangan dan menciptakan perdamaian yang berkeadilan wilayah tersebut. Yang terakhir, Piagam Organisasi Kerjasama
Kerjasama Islam atau juga disebut OKI. Piagam OKI menegaskan komitmen negara Islam untuk mendukung kemerdekaan Palestina sebagai salah satu agenda utama. Melalui berbagai forum, OKI terus mendesak Israel agar menghentikan kedudukan wilayah Palestina sejalan dengan upaya kolektif menciptakan perdamaian yang berkeadilan di kawasan tersebut. Diplomasi menjadi elemen penting dalam hubungan internasional. Menurut Geoffrey R. Berridge, diplomasi adalah alat utama untuk mengelola hubungan antar negara dengan cara damai, di mana negosiasi berperan penting dan berperan sentral dalam mencapai tujuan dan mencegah konflik. Di sisi lain, Hans-Joachim Morgenthau memandang politik global sebagai perjuangan yang berakar pada kepentingan nasional dengan kondisi anarki tanpa aturan yang mengikat. Dalam konteks Indonesia, Rizal Sukma menjelaskan bahwa prinsip diplomasi bebas aktif memungkinkan Indonesia untuk berkontribusi pada isu internasional, termasuk Palestina, dengan tetap mengedepankan rasa perdamaian, keadilan, dan nilai-nilai kemanusiaan. Namun, peran Indonesia dalam mendukung Palestina tidak lepas dari berbagai kendala. Keterbatasan pengaruh diplomatik Indonesia di kancah global sering menjadi hambatan dalam mendorong resolusi yang lebih aktif. Tekanan politik internal juga kerap mempengaruhi konsistensi sikap pemerintah dalam isu internasional ini. Selain itu, minimnya sumber daya untuk menjalankan diplomasi aktif menjadi tantangan tersendiri. Tidak kalah penting, konsistensi kebijakan dalam negeri seringkali menjadi ujian dalam menjaga komitmen Indonesia terhadap isu Palestina. Untuk memperkuat dukungan terhadap Palestina, Indonesia perlu memperluas diplomasi aktif di forum internasional seperti PBB dan Organisasi Kerjasama Islam atau yang biasa disingkat OKI. Upaya ini bertujuan untuk mendorong pengakuan Palestina sebagai negara merdeka dan mendukung implementasi solusi dua negara. Really? How are we supposed to believe that statement? Yesterday, while he was here, Israel conducted unprecedented massive air attack on Beirut. PM Netanyahu wants the war to continue. We must stop that. I repeat, we must stop that. Selain itu, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu Palestina melalui pendidikan dan kampanye publik sangat penting. Program-program ini dapat melibatkan lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, sipil, dan media untuk menyebarkan informasi yang lebih akurat. Meskipun tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, Indonesia tetap dapat berperan sebagai mediator yang netral dengan menjalin komunikasi informal dan membangun kepercayaan melalui dialog konstruktif. Kita memilih jalan bersahabat dengan semua negara. Terakhir, Indonesia harus memperkuat kolaborasi dengan negara-negara lain, khususnya negara-negara Muslim. Untuk menciptakan front bersatu, bentuk kerjasama ini meliputi penggalangan dana, pertukaran informasi, memperjuangkan hak-hak Palestina. Untuk kesimpulannya, Indonesia dapat berperan dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina melalui kebijakan luar negeri yang berlandaskan prinsip anti penjajahan, keadilan dan perdamaian. Meskipun menghadapi tantangan seperti keterbatasan
pengaruh diplomatik dan dominasi negara besar, Indonesia tetap konsisten menyuarakan dukungan melalui forum internasional seperti PBB dan OKI. Untuk memperkuat peran ini, Indonesia dapat berperan sebagai moderator dalam dialog damai. Selain itu, penguat dukungan domestik melalui kampanye bersama elemen masyarakat dan meningkatkan bantuan kemanusiaan dapat menjadi langkah konkret yang mendukung perjuangan Palestina. Dengan solusi-solusi tersebut dapat lebih efektif dalam mendorong penyelesaian konflik Palestina dan Israel secara damai dan berkelebihan. Indonesia mendesak agar perang dan tindakan kekerasan segera dihentikan untuk menghindari semakin bertambahnya korban manusia dan hancurnya harta benda. Karena eskalasi konflik dapat menimbulkan dampak kemanusiaan yang lebih besar. Saya minta Menteri Luar Negeri dan jajaran kementerian terkait segera mengambil tindakan cepat untuk melindungi WNI yang berada di wilayah konflik. Akar konflik tersebut, yaitu pendudukan wilayah Palestina oleh Israel, harus segera diselesaikan sesuai dengan parameter yang sudah disepakati PBB. Demikian presentasi kami tentang konflik politik luar negeri yang berjudul Sudah efektifkah peran Indonesia dalam konflik Palestina dan Israel? Semoga bisa menjadi wawasan kita dan motivasi untuk kita untuk terus mendukung Palestina. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Free Palestine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Free Palestine.